tertentu, disitulah masa-masa kehancuran itu. Nanti termasuk perzinahan dan lain sebagainya yang merajalela. Nanti kita sampaikan. Warung Az-Zahra, jual sembako, es krim, jajanan anak-anak, dan lain-lain. Umar bin Khattab tanya, tuh ada nggak namanya di situ? Kata Umar bin Khattab, dijawab sama Hudzaifah bin Yaman sambil tersenyum. Kalau tersenyum itu tak ada apa. Sampailah akhir hayat daripada Hudzaifah bin Yaman terus memegang. Dan pasti terjadi, pasti. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman itu memang jadi satu fitnah yang besar. Maka Bapak Ibu, dalam fitnah yang lain, salah satu tanda hari kiamat itu, dalam fitnah yang lain itu disampaikan oleh Nabi, ketika Umar bin Khattab itu meninggal, itu pintu fitnah itu terbuka lebar. Tanpa ilmu. Ini banyak yang beragama berlebihan tak punya ilmu. Itu yang masalah. Yang satu mencaci maki yang lain, yang satu menghujat yang lain, sama-sama tidak berilmu. Kalaupun mereka berilmu, tidak punya adab, tidak punya akhlak terhadap ilmu. Ya kata Ibu, memang begitu tujuannya. Biar paham kita, Pak. Jadi penyebabnya begitu. Fanatisme membuat seseorang itu rusak. Kita ambil contoh. Ada satu orang alim. Yang satu orang alim ini, oleh pengikutnya, begitu ta'asub mereka terhadap orang alim ini. Kalau kita mengkritik orang alim ini, kita dikritik balik. Bahkan lebih parah kita dikritik lagi. Sekarang saya tanya, orang alim ini manusia atau malaikat? Mungkin salah atau tak salah? Apa sepanjang hidup dia betul terus? Malaikat berarti dia. Mungkin tak dia salah. Pertanyaannya mungkin apa tak salah? Kopi deng. Ya. Pideng. Nah, bisa dia salah. Masa seperti dia orang tak bisa salah? Tak bisa disalahkan. Kalau kita mengkritik, habis kita dikritik balik. Nah, ini terjadi. Dulu tahun 2015 atau 2016 saya pernah mengkritik dalam Twitternya. Habis saya diserang orang. Padahal ini memang salah yang disampaikan beliau. Saya benarkan. Awak diserang balik. Nah, itu tadilah fanatisme tadi. Taklid bukan fanatisme buta. Fanatik tanpa ilmu. Yang uniknya lagi, kadang-kadang yang kita fanatikkan itu orang-orang yang tidak berilmu. Nah, ini kan banyak kasus sekarang. Ada orang yang mencaci orang lain di
dihujat, dikritik oleh orang, oh banyak kritikan baliknya. Itu wali gitu. Jadi kalau wali bebas mencaci maki orang, kan begitu bahasa sederhana kita. Makanya Bapak Ibu, di dalam kitab itu ada pembahasan khusus itu. Auliyaur Rahman, Auliyaus Syayatin. Itu judul bukunya begitu. Walinya wali Allah dan wali setan. Dan itu dibahas khusus itu dua-duanya. Wali Allah dan wali syaitan. Kan Bapak Ibu tahu itu. Salah dia, salah kali dianggap wali, tak berakhlak kali dianggap wali. Makanya Bapak Ibu kalau mau dianggap wali, caci maki orang di tengah khalayak ramai biar bisa dapat pula kita. Tapi benar kata Allah Bapak Ibu, kata Nabi dalam hadis ini poin penting bagi kita Bapak Ibu ya. Poin penting. Apa kata Nabi dalam hadis? Boleh zam-zam satu orang. Ente kencingin tu air zam-zam. Ente kencingin air zam-zam, maka engkau akan terkenal, kata Nabi. Nah, itu sama Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen terkenal hari ini, itu buatlah yang aneh-aneh, mesti terkenal. Entah ngencingin Ka'bah ke Al-Quran, terkenal. Nah, itu buktinya. Caci maki orang, dibuat video khusus, terkenal. Sangat terkenal sekali. Tapi gaya berpikir kita adalah yang uniknya bukan itunya. Yang uniknya adalah apa? Sekian banyak orang-orang yang membela ketidakbenaran tersebut. Kita melihatnya yang membela. Kenapa orang-orang yang membela ini membenarkan perbuatan si A yang salah? Salah satu di antara penyebabnya kenapa mereka tetap membenarkan perbuatan yang salah, fanatisme. Fanatik. Itu penyebabnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Tenang-tenang adem-adem atau gimana? Dia satu tadi adalah kebodohan. Yang kedua tidak mengenal akidah yang benar. Yang ketiga fanatis. Sampai kita pada poin yang ketiga. Kita cukupkan sampai di sini. Aman? Serius aman? Aman ya? Baik, sebelum kita tutup Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu poin saja. Kata Nabi dalam hadisnya begini, jagalah olehmu nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Saya sampaikan ini kemana-mana, karena hadis ini bagi saya sangat penting hari ini. Kenapa kok saya bilang cuma hari ini aja? Sebenarnya dari dulu juga penting, tapi hari ini lebih penting lagi. Kenapa? Karena hari ini rusaknya akidah, rusaknya keimanan, rusaknya agama lebih marak daripada dahulu. Dahulu jelas perbedaan kafir, Nasrani, Yahudi, Majusinya dengan Islam itu jelas. Sekarang tidak bercampur aduk, karena karakter-karakter aliran-aliran sesat itu sudah banyak masuk ke dalam kita. Mereka beragama Islam, tapi mereka masuk ke dalam agama kita. Mereka masuk merusak kita dengan gaya-gaya mereka. Inilah yang disebut dengan munafik. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ditakutkan oleh Nabi apa yang terjadi pada umat muslim kelak di akhir zaman, dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti orang-orang itu, tradisi-tradisi mereka, penyimpangan akidah. Ambil contoh. Mudah tidak bagi mereka untuk menyimpangkan akidah kita? Mudah. Caranya bagaimana? Dengan mengatakan selamat Natal. Kita mengucapkan selamat Natal, kata kita kata MUI haram, kata yang lain tak haram. Coba bayangkan, lihat kalimatnya Pak. Lihat kalimatnya. Hanya karena kalimat toleransi, akidah kita rusak. Akidah kita rusak. Apa sebab kebodohan? Kebodohan seperti apa? Kebodohan terhadap akidah yang benar. Kebodohan terhadap akidah yang benar menyebabkan salah satu di antara 5 poin kata para ulama yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah kepada umat muslim. Satu di antara 5 tadi adalah baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kajian kita tentang kita
kita lanjutkan kajian kita tentang prahara akhir zaman, atau lebih tepatnya fitnah-fitnah akhir zaman. Permasalahan fitnah-fitnah akhir zaman ini ditulis oleh Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah dalam bab khusus namanya Al-Fitan. Al-Fitan itu fitnah-fitnah. Nah, di dalam bab itu, bab khusus itu pembahasan tentang fitnah-fitnah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang fitnah-fitnah. Sehingga ada para ulama para ulama berbagai macam dari berbagai macam kalangan mencoba meringkas hadis-hadis tersebut berdasarkan klasifikasi pembagian. Jadi kiamat itu terbagi, tanda kiamat itu terbagi dua. Alamatul kubra wa alamatus sughra. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Nah, yang tanda besar itu disampaikan oleh Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, hatta tarau asharah, sampai kalian akan melihat 10 tanda kiamat besar. Tidak disampaikan sama Nabi 10 tanda kiamat besar itu tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul nih 10. Di antara 10 tanda kiamat besar itu, nomor 1 di antara 10 itu kata Nabi ada yang disebut dengan Dajjal. Nah, sebelum Dajjal itu muncul, akan muncul dulu fitnah-fitnah akhir zaman itu. Akan muncul prahara-prahara kejadian-kejadian di akhir zaman itu. Nah, yang kejadian-kejadian itu berkaitan tentang sosial masyarakat, tentang keadaan umat muslim, tentang keadaan manusia di muka bumi. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika itu bermunculan dan merajalelanya, barulah kemudian fitnah-fitnah itu semakin nampak dan akhirnya datanglah yang disebut dengan Dajjal atau 10 tanda kiamat besar. Nah, sebelum 10 tanda kiamat besar ada namanya kiamat kecil, bukan kiamat kecil, tanda kiamat, tanda datangnya kiamat, tanda-tanda kecil. Nah, yang tanda-tanda kecil itu yang seperti apa? Dari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW sampai nanti sebelum datangnya Dajjal, itu namanya tanda kiamat kecil. Nah, Dajjal itu kata Nabi sebelum Dajjal datang muncul nanti 33 juga pasal 266 tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam alat teknik. Hari ini kita bicara tentang ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh saudara. Kemudian ada yang mengkritik ijazah itu dengan kemampuannya, ilmu yang dimilikinya, juga data-data yang diperolehnya. Kemudian dia menyebutkan ijazah tertentu itu palsu. Kalau kita bicara ini sebuah kejahatan, perhatian kita itu kepada, misalnya saya kasih analogi, ada pencurian, ya, ada orang menyatakan awas ada pencuri, perhatian kita kan harusnya kepada pencurinya, kita kejar, kita tangkap pencurinya, bukan kepada orang yang memperingatkan awas ada pencuri. Nah, hari ini kan kita hendak dijungkir balikkan logika akal nalar sehat kita ketika ada orang yang mengingatkan ini ada dokumen yang diduga palsu. Kok kenapa justru yang dipersoalkan adalah orang yang mengingatkan, bukan orang yang tertuduh memiliki dokumen palsu. Artinya dalam kasus ini kalau kita membicara laporan polisi yang kerangkanya menegakkan hukum, harusnya yang dilaporkan adalah saudara Jokowi, karena dia yang diduga punya ijazah palsu. Entah dia yang memalsukan sendiri atau dia yang hanya menggunakan ijazah itu untuk kepentingan dia. Tapi apapun itu tetap bermasalah secara hukum. Ya. Nah, alih-alih yang dilaporkan saudara Jokowi, kok ini yang dilaporkan adalah Dr. Roy Suryo, Dr. Surya Sekolah, Rizal Fadilah, dan juga Dr. Diva. Kalau saya berikan analogi kan, tadi seperti ada orang yang mencuri, ya, ada yang mengingatkan, yang dikejar-kejar malah mengingatkan, yang mencurinya dibiarin aja dengan alasan begini, oh itu barang dia sendiri kok. Kalau ngambilnya malam-malam ya kan, gelap gulita, terus ketahuan ada linggis untuk dongkel rumah,
dia bawa barang, masa kita bilang husnuzon? Ya, oh itu